Pemirsa, terdapat beberapa momen yang menjadi sorotan publik saat debat maupun pasca debat ketiga Capres. Kita akan bahas lebih lanjut bersama anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini serta analis komunikasi politik Hendri Satrio. Selamat malam Mbak Titi dan juga Mas Hensat. Selamat malam Mbak Vera, Mas Hensat. Oke, saya ke Mbak Titi dulu ya. Mbak Titi, dalam debat ketiga ada momen yang menjadi sorotan publik soal Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan elit PSI yang menghampiri moderator saat jeda iklan pada debat ketiga. Apakah patut dilakukan? Ya, pertama kita kembali ke aturan dulu ya Mbak Vera ya. Jadi tata kerja moderator itu sangat ketat sekali. Di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye disebutkan moderator dilarang berkomentar, memberikan sikap atau kemudian respon selama dan sesudah proses debat. Jadi ketika proses debat dan sesudah proses debat itu tidak boleh ada respon atau kemudian tindak lanjut atau hal-hal yang sifatnya itu adalah menyikapi proses debat. Nah, ini kan di tengah proses debat ya, dihampiri oleh beberapa perwakilan pasangan calon, boleh dikatakan begitu. Nah, dalam hal ini ya kalau kita kembali kepada peraturan KPU, nah itu kan mestinya moderator itu steril begitu ya, karena dia harus betul-betul istilahnya menjalankan yang menjadi tugasnya selama dan kemudian sesudah proses debat. Nah, dengan rambu seperti itu mestinya dia tidak kemudian berkomunikasi atau kemudian diganggu atau kemudian dihampiri oleh tim pasangan calon. Selain itu juga kan di tata tertib debat juga ada LO ya atau tim penghubung. Mestinya hal-hal seperti itu dipatuhi oleh pasangan calon beserta timnya. Karena sikap seperti itu bisa kemudian dimaknai oleh masyarakat yang melihat sebagai upaya untuk mempengaruhi. Nah, ini yang kemudian moderator itu kan tidak boleh mengambil keputusan yang sifatnya berpengaruh terhadap proses debat tanpa kemudian persetujuan dari KPU. Jadi otoritas itu ada pada KPU. Nah, moderator menjalankan otoritas yang diberikan oleh KPU. Segala keberatan, segala hal-hal yang perlu diperbaiki selama proses debat itu merupakan otoritas yang ada pada KPU. Seharusnya komunikasi itu dilakukan melalui KPU atau melalui tim penghubung LO yang sudah diberikan. Nah, hal-hal seperti itu bisa dibaca secara tidak baik oleh publik sebagai upaya untuk mengintervensi atau mengintimidasi moderator ya. Walaupun kemudian itu menyampaikan keberatan, tetapi mekanisme keberatannya tidak tepat dan harusnya KPU kemudian menegur ya karena ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah disepakati antara KPU jadi dengan Titi, tim pasangan calon. Kalau TKN Prabowo Gibran beralasan untuk memprotes tetap tidak bisa dibenarkan dan tidak patut gitu ya? Ya, karena memang moderator itu kan ruang geraknya terbatas ya. Kita ini jangan bayangkan seperti debat di banyak pilpres di luar negeri. Moderator kita itu bisa dikatakan dia hanya pengatur lalu lintas acara begitu ya. Nah, yang mengatur tata tertib dan kemudian menegakkan tata tertib itu dalam konteks ini moderator memang selama proses debat berlangsung dia bisa melakukan. Misalnya meminta tenang, lalu kemudian menyampaikan durasi waktu. Tetapi memang moderator itu di dalam peraturan KPU dia sangat terbatas sekali ruang lingkup kerjanya. Bahkan ditekankan di dalam peraturan KPU itu selama dan sesudah proses debat tidak boleh berkomentar begitu ya. Nah, harusnya ya langkah-langkah keberatan dan lain sebagainya disampaikan kepada KPU yang sebagai pihak yang punya hajat. Kalau kemudian langsung kepada moderator itu spekulasinya bisa muncul Mbak di masyarakat seolah-olah ada kedekatan, ada relasi personal, ada akses yang bisa dikatakan langsung begitu ya, berbeda dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa ditangkap sebagai bentuk mengintervensi proses debat. Padahal jalurnya itu ada begitu yaitu melalui Komisi Pemilihan Umum. Oke, ada banyak spekulasi publik gitu ya, bahkan tadi Mbak Titi juga mengatakan dikhawatirkan mempengaruhi dan intervensi, bahkan sebagian publik juga menilai hal yang sama bahwa ini adalah untuk intervensi moderator. Kalau Mas Hensat bagaimana tanggapannya? Iya, kalau kemudian PSI tidak mengerti proses yang memang sudah ditetapkan KPU, ya jangan-jangan memang itu PSI gitu yang dia mengerti hanya proses internalnya aja. Tapi kalau proses
eksternal itu mungkin mereka sulit sekali mengerti. Makanya Jadi hanya tidak kalau orang memahami lain atau aturannya saja ya pasangan Mas lain Hensat? harus melalui LO, nah ini dia maunya instan gitu ya, langsung menuju moderator gitu. Ya ini mungkin tabiatnya PSI juga, Mbak Vera. Jadi nggak bisa disalahin juga kalau memang mereka mungkin kebiasaannya begitu. Tapi memang secara komunikasi politik akhirnya dilihat sebuah hal yang tidak patut ya, dan itu pasti merugikan pasangan Prabowo Gibran gitu ya, apapun alasannya. Toh paslon nomor 1 juga tidak melakukan protes seperti yang dilakukan oleh Grace Natali dan Isyana ya kalau tidak salah. Jadi tidak melakukan protes yang dilakukan oleh PSI. Jadi mungkin ini in terms of kebiasaan aja, apa namanya, memang PSI itu mungkin biasanya yang serba instan itu. Jadi segala proses yang ditetapkan oleh KPU tidak dijalankan, Mbak Vera. Tapi mungkin ke depannya apakah kita hanya bisa memaklumi karena ketidakpahaman aturan, kemudian nanti ke depan bisa terulang kembali, Mas Hensat? Oh, ini kan sudah kasat mata ya, orangnya jelas, identitasnya jelas. Jadi mestinya sih KPU membuat blacklist tersendiri ya, atau daftar hitam terhadap sosok-sosok yang berpotensi untuk mengganggu jalannya debat yang memang sakral untuk nasional gitu ya. Kan ini semuanya jelas gitu, namanya ada, fotonya juga ada, orangnya juga dikenal. Harusnya kalau supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti kemarin, harusnya KPU membuat daftar larangan bagi orang-orang ya yang memang berpotensi untuk mengganggu jalannya debat, sehingga bisa jadi contoh ke depannya tidak akan dilakukan pelanggaran-pelanggaran serupa atas nama siapapun dan alasan apapun. Gitu, Oke. Mbak. Saya mungkin nanti Mbak Titi bisa menjelaskan apakah daftar hitam atau blacklist atau daftar cekal ya bagi orang-orang yang tidak bisa langsung menonton debat nasional itu juga ada dalam aturan KPU. Mungkin nanti Mbak Titi bisa menjelaskan, tapi menurut saya yang harus dilakukan oleh KPU hari ini adalah bersikap tegas. Jadi kalau memang kemarin sudah melanggar aturan, bahkan Ketua KPU juga mengatakan tidak patut, harusnya daftar cekal itu Oke. juga diberlakukan, gitu Mbak Iya, Vera. oke. Soal daftar cekal dan kebetulan sepertinya sangat serempak ya. Ada foto yang juga menunjukkan itu sepertinya hampir semua pendukung yang datang melakukan gerakan ataupun gestur provokatif yang sama begitu. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi dikatakan oleh Mas Hensat bahwa daftar cekal bisakah untuk diberlakukan gitu ya ketika protes yang dilakukan oleh TKN Prabowo Gibran ini adalah pendukung dari 03 melakukan gerakan yang serempak gitu ketika capres dari 01 dan 02 menjawab. Nah, bisa tidak semua pendukung, kalau memang serentak gitu ya, artinya bahwa daftar cekalnya ke semua pendukung yang tadi malam dong? Ya, aturan itu kan yang membuat KPU. Otoritas itu sepenuhnya ada pada KPU. Siapa yang mau diundang, siapa yang mau dihadirkan, siapa yang boleh hadir, itu semua ada pada KPU. Bahkan pendukung-pendukung yang misalnya punya hubungan keluarga dan lain sebagainya, dari kementerian, lembaga, itu tuh KPU yang mengiyakan atau tidak membolehkan mereka untuk hadir di dalam proses debat. Tapi kalau saya sih dari awal, Mbak Vera ya, saya tidak setuju dengan tidak mendukung konsep debat yang seperti dilakukan ini ya. Seolah-olah ini kita nonton konser atau kemudian nonton pertandingan lalu meminta audiens yang sangat besar jumlahnya untuk kalem-kalem aja, diem-diem aja, dan kemudian istilahnya itu tenang begitu ya. Nah, kalau memang tujuannya itu dari awal, konsep debatnya ya sudah, yang dihadirkan itu pasangan calon saja, tim inti, dan kemudian juga panitia. Dengan demikian peristiwa-peristiwa keriuhan atau kemudian suara-suara atau kemudian komentar-komentar yang tidak menyenangkan itu bisa dihindari. Nah, sayangnya kan kita ini euforianya kadang-kadang ya seperti seolah-olah tuh semua ingin hadir gitu ya. Padahal yang enak itu nonton dari rumah kan ya Mas Hensat ya.
mau pakai marching band, mau pakai salto-salto juga nggak ada yang melarang begitu. Nah, menurut saya ini juga menjadi pembelajaran bagi KPU untuk mengevaluasi soal audiens debat begitu. Kadang-kadang Oke. kita ini dengan kata anak-anak Gen Z sekarang ya terlalu FOMO. Istilahnya itu kalau nggak ikutan nggak seru gitu. Padahal konsep debat ini kan untuk memberikan pendidikan politik secara bertanggung jawab kepada publik dengan mengelaborasi gagasan dari para calon. Jadi biarkan saja Oke. calonnya konsen berdebat begitu ya. Para pendukung di luar mau melakukan aktivitas atau ekspresi apapun diperbolehkan. Tapi saya setuju harusnya ada sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi tata tertib debat. Misalnya Oke. mengolok-olok calon gitu ya, itu juga nggak boleh tuh. Karena kan sekali lagi debat itu adalah kampanye yang menjadi bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab, di mana di sana disampaikan visi misi program kerja dan kemudian elaborasi oleh panelis melalui pertanyaannya dan antar calon begitu. Jadi sebenarnya keberadaan Oke. pendukung itu bagi saya sih tidak substansial dan tidak terlalu diperlukan kecuali kalau Oke. calonnya merasa tidak percaya Baik. diri ya tanpa yel-yel atau kemudian tanpa sorak-sorai dari pendukung. Tapi saya yakin para calon juga tidak terlalu ada hal seperti itu pun tidak masalah. Oke. Mestinya Ya. ya tidak usah hadir sekalian gitu ya kalau saya Baik. Mbak. Fokus sama calon, Seharusnya tidak hadir daripada pertanyaan dan debat memprovokasi antar begitu calon ya. saja. Oke. Saya ke Mas Hensat kalau gitu. Mas Hensat, setujukah tadi dengan yang disampaikan oleh Mbak Titi, lebih baik tidak ada pendukung begitu ya, tidak ada yang memprovokasi, terlebih lagi moderator jadi habis waktu hanya untuk meminta para pendukung untuk diam. Ya, kalau menurut saya sih harusnya yang meminta pendukung diam ya si paslonnya lah, gitu, nggak usah ke moderator. Jadi moderator fokus aja memoderatori jalannya debat gitu ya, nggak usah ngurusin pendukung gitu. Karena dalam sebuah pertandingan gitu ya, apalagi inilah kita bicara debat kemarin, keriuhan di TKP gitu ya, itu kan tidak sampai sebetulnya ke dalam televisi yang ditonton oleh banyak orang gitu. Jadi kita juga masih bisa mendengar pertanyaannya pertanyaannya moderator, kemudian juga kita masih bisa mendengarkan penjelasan dari paslon gitu ya. Jadi harusnya beban untuk menenangkan pasangan atau beban untuk menenangkan supporter itu mestinya dibebankan kepada paslon dan Oke, bisa jadi juga lebih efektif kemudian ya kalau paslon yang mengingatkan. bila tidak tenang nih Mbak Vera, itu KPU menuliskan surat teguran lah kepada paslonnya gitu untuk tidak mengajak orang-orang yang berisik itu gitu. Jadi dibiasakan sebuah politik yang dewasa ya, bukan hanya rakyat Indonesia yang menonton di TV, tapi juga pendukung yang katanya dekat dengan paslon gitu ya. Bahkan beredar di media sosial ada seorang ibu yang katanya diundang khusus oleh keluarga paslon gitu ya. Nah itu harusnya kan dia juga tidak berteriak-teriak, tidak mengejek dan lain-lain. Jadi moderator jangan mengambil lahan para paslon untuk menenangkan supporternya. Jadi supporter yang diajak itu tanggung jawab paslon, bukan tanggung jawab moderator dan KPU menurut saya. Baik. Semoga diskusi kita didengarkan oleh KPU dan menjadi bahan evaluasi di debat yang akan datang. Kalau memang lebih kondusif gitu ya, tanpa pendukung, atau tadi saran dari Mas Hensat bisa dengan capres ataupun cawapresnya yang mengingatkan pendukungnya untuk bisa tetap tidak memprovokasi dan lebih efektif gitu ya. Terima kasih Mas Hensat dan juga Mbak Titi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.